Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, kita kembali disatukan oleh Allah untuk hadir di majlis ilmu yang Allah muliakan ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Hadirin jamaah, para pemuda-pemudi, Bapak Ibu Masjid Al-Muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Darama? Alhamdulillah. Sehatnya? Dama. Sehat alhamdulillah. Rumah dompet sehat dompet. Saku dompet? Saku dompet. Saku sehat. Ayeuna kaping sabaraha ayeuna? Tanggal berapa sekarang? Tengah bulan ya. 16, Ustaz. Saya mah mau tengah bulan, mau awal bulan, mau akhir bulan. Alhamdulillah. Dari rezeki mah enggak selalu materi ya. Kita hari ini sehat, bisa kembali ngaji, bisa kembali kumpul ya. Meskipun tetap kita terapkan prokes, protokol kesehatan. Ini adalah bagian dari kenikmatan yang kadangkala manusia suka melupakan. Hadis yang selalu disampaikan oleh akang moderator ini dulu waktu kajian di Muhajirin ya, sebelum Ramadan kalau saya tidak salah, beliau selalu kutip hadis yang begitu populer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh manusia, banyak manusia melupakan dua nikmat ini, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Bahasanya juga nikmat ya. Jadi nikmat tidak selalu bentuknya materi. Ketika hari ini kita sehat, hari ini kita lagi-lagi diberikan kesempatan, ada waktu luang setelah sekian lama libur. Berapa lama ini libur teh? Tuh, kurang lebih lahnya. Libur, manawi teh di kajian pemuda Muhajirin mah moal diteraskeun deui ya. Alhamdulillah aya nu nga-WA, saha eta tiba-tiba nu nga-WA. Nah Ustaz kajian deui Jumat besok, kajian lagi, alhamdulillah. Berarti masih diakui saya ya. Masih diterima, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda-pemudi Al-Muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebelum libur Kang Nanang sempat minta ke saya, mungkin beliau juga menerima masukan, saran masukan dari teman-teman. Katanya tema kajian ingin belajar Al-Quran, khususnya belajar tahsin Al-Quran. Ingin belajar lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yakni bacaan Al-Quran ya, tahsin Quran, tajwidul Quran. Maka insya Allah di setiap jadwal saya Jumat ketiga ini kita akan fokus di program terbaru yakni tahsin Quran, sesuai dengan permintaan dari Kang Nanang selaku perwakilan pemuda Muhajirin.
teman-teman juga inginnya seperti itu, maka insya Allah saya pun akan menyampaikan materi seputar tahsinul Quran. Temanya sebetulnya sesuai dengan apa yang sudah saya tulis dalam buku saya. Qadarullah kakantun buku natenya tos siap eta teh, tos bari dipromosikeun komo direkam deui. Qadarullah kakantun ya, karena tadi saya sejak sore ya pengajian di Masjid Ustadz Epi, Masjid At-Tahajud, dilanjut tadi pada maghrib dengan Ustadz Fahmi Rosihan di Masjid At-Tahajud Sinanglaya Ujung Berung. Saya izin tidak sampai selesai karena ke muhajirinnya bilih kawengian teuing gitunya. Bukuna kakantun tadi itu qadarullah ya. Tidak ada yang kebetulan. Qadarullah bukunya ketinggalan, tapi insyaallah nanti kita akan bawa bukunya di kajian yang akan datang ya. Yang jelas teman-teman, di buku yang sudah saya tulis itu judulnya adalah Saquran, Samudra Quran. Jadi metode yang saya hadirkan di tengah-tengah kaum muslimin yakni metode Saquran. Cara mudah, cara praktis belajar membaca Al-Quran, enggak bikin ribet ya, praktis enggak bikin ribet. Sebagaimana yang sudah di-share di poster ya, iklan promo di Instagram juga di grup WhatsApp. Nah, sebelum kita mulai mengenai isi dari buku Saquran, Samudra Quran, apa sih yang jadi perbedaan buku metode Saquran, Samudra Quran dengan buku-buku yang lain, buku-buku ngaji yang lain? Saya mau mengawali pertemuan pertama kita dengan satu pertanyaan yang ini mesti dijawab oleh teman-teman semua. Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Mas, Mbak, belajar Al-Quran itu susah atau mudah? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada mikrofonnya ini boleh diberikan, Kang? Belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban perwakilan dari pertanyaan yang memang ini juga jadi pertanyaan yang sering dilontarkan juga oleh kaum muslimin ya. Belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Silakan dari ikhwan boleh, dari akhwat boleh. Kalau susah, apa alasan susahnya? Boleh pakai pengeras suara. Susah belajar Al-Quran itu susah. Alasan susah apa nih? Belajar. Sesahna naon? Susahnya apa itu? Oh, metodenya dieja. Mohon. Ya. Mohon. Oh, iya. Jadi susah jawabannya ya. Belajar Al-Quran itu susah katanya. Oh, siap. Oh, berarti Bapak atau sepuhnya? Susah katanya belajar Al-Quran itu susah. Terima kasih perwakilan jawabannya dari Bapak. Pak siapa Pak? Pak Indra. Alhamdulillah Pak Indra, jazakallah. Mungkin dari teteh-teteh ini kelihatan wajahnya masih pada muda nih. Di usia 15 tahunan kelihatannya ya. Pak Indra juga 15 tahun. Ya, kalau dilihat dari sedotan. Dibalikin yang mahiji. Pak moderator mau jawab juga? Oh enggak, perwakilan. Apa sih nah? Susah mudah, bingung ente ngejawab nanya. Susah mudah, nggak ada yang jawaban kayak gitu. Kan pertanyaannya belajar Al-Quran itu susah atau mudah? Jawabannya susah mudah. Kumaha tah eta? Alasannya apa? Susah mudah. Susahnya itu pas pertama. Awal-awal. Apa yang biasanya awal-awal yang jadi susah itu apa? Apa? Hurufnya lupa. Oh, jadi baca kho ya. Oh, pembiasaan ya. Ini mewakili suara kaum Hawa. Iya hebat ya bisaan langsung ya menyampaikan perasaan suara kaum Hawa ya.
Belajar Al-Qur'an itu susah atau mudah? Jawabannya buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar, silakan. Surat ke-54. Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 17. Lihat dulu ayat 17. Di sini ada 4 ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar surat ke-54. Kalau belum menemukan bisa lihat halamannya 529. Sepertinya mic-nya lebih enak yang itu ya. Tadi saya dengar suaranya. Bentar. Cek. Nah, iya. Kapendak atuh, ya. Suanten nu raos sareng anu eungap. Mic yang tadi mah eungap kayak bilih capek abdina nya. Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat ke-17, halaman 529. Yang bawa mushaf Al-Qur'an silakan buka halaman 529. Bagi yang enggak bawa ya manfaatkan handphonenya, bisa buka aplikasi Al-Qur'an. Juga yang menyaksikan nih boleh juga ya buka mushaf Al-Qur'annya surat Al-Qamar ayat 17. Sudah ketemu? Alhamdulillah, kapendak. Nah, saya sekali, Akang teteh sekali ya. Ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Kalau kita lihat di ayat 17 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Kalimatnya bukan sungguh kami susahkan Al-Qur'an, sungguh kami sulitkan Al-Qur'an, tapi kalimatnya adalah yassarnal Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran, fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Coba lihat lagi ayat 22, masih di surat yang sama, surat Al-Qamar. Ke bawah sedikit. Redaksinya sama enggak? Sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Buka lagi ayat 32. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Masih sama ya redaksinya ya. Buka lagi, lihat lagi ayat 40. Ayat 40. Kapanak ayat 40? Ketemu? Bagaimana kalimatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Qamar mengenai jawaban kemudahan Al-Qur'an ini? 4 kali dengan redaksi yang sama. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Berarti dari surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 jelas sekali menjadi jawaban bahwasanya belajar Al-Qur'an itu susah atau mudah? Mudah. Kata siapa? Belajar Al-Qur'an itu mudah. Kata Allah.
Jelas tidak ayatnya? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Penasaran Ustaz, hoyong langkung yakin deui. Nu tadi yakin tuh? Yakin. Aya deui cobi buka. Surat Toha, surat 20. Surat Toha, surat 20. Ayat 2. Surat Toha, surat 20, ayat 2, halaman 312. Halaman 312 ayat 2 surat Toha. Ada? Surat Toha, boleh dibantu ya, karena kita akan belajar Al-Qur'an, kita akan belajar tahsinul Qur'an, maka setiap jadwal kajian saya disiapkan Al-Qur'annya. Ya, wayahna kalau ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, maka harus disiapkan Al-Qur'annya. Mushaf Qur'an di sini alhamdulillah ya banyak mushaf. Jadi kita bisa memanfaatkan Al-Qur'an yang ada di masjid. Yang mau bawa di rumah boleh ya. Ustaz, saya biasanya punya mushaf sendiri nih pegangan. Oh, itu lebih bagus. Bawa dari rumah silakan ya. Ada? Teteh? Ada. Surat apa teh? Toha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Silakan. Coba lihat terjemahnya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk menyusahkanmu. Perhatikan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya apa? Kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjadi mudah. Kan redaksinya jelas, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu dalam kurung Muhammad agar kamu menjadi susah. Maksudnya apa? Ya, artinya Al-Qur'an ini diturunkan dengan kemudahan, bukan dengan kesulitan. Yakin? Jadi jawabannya, belajar Al-Qur'an itu susah atau mudah? Mudah. Kita bangun dulu pondasinya ya. Jangan jauh-jauh dulu ke metodenya ya, ke cara mudahnya seperti apa. Harus tertanam terlebih dahulu dalam hati kita, dalam diri kita, bahwasanya belajar Al-Qur'an itu mudah, tidak ada yang susah. Mudah. Setuju? Kemudahannya didapat oleh siapa Ustaz? Kemudahannya oleh semua kaum muslimin. Punten, mohon maaf ya. Kemudahan belajar Al-Qur'an bukan hanya bagi kalangan santri. Abdi mah da masantren. Bukan hanya bagi kalangan santri, bukan karena anak kiai di bumina diajar wae ngaos, di rumah diajarkan belajar Al-Qur'an, bukan. Bukan hanya buat mereka saja, tapi bagi siapapun yang sekolahnya mungkin bukan di pesantren, sekolah umum, belajar Quran mudah. Bapak-bapak belajar Al-Qur'an mudah. Ya, anak-anak belajar Al-Qur'an mudah. Yang remaja juga belajar Al-Qur'an mudah. Jadi kemudahan belajar Al-Qur'an ini adalah untuk semuanya, tidak ada terkecuali ya. Setuju, sepakat? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Belajar Al-Qur'an itu mudah. Pertanyaan kedua, kalau belajar Al-Qur'an ini jelas mudah, tetapi mengapa jumlah umat Islam yang belum bisa baca Al-Qur'an alias buta huruf Al-Qur'an, jumlah umat Islam di Indonesia yang belum bisa baca Al-Qur'an ini ternyata masih banyak. Kalau saya baca di Republika, itu jumlah umat Islam di Indonesia yang belum bisa baca Quran itu mencapai 65%. Coba, 65% teh yang belum bisa baca Quran itu. Umat Islam di Indonesia mayoritas atau minoritas? Banyak atau sedikit? Banyak ya. Tetapi ternyata
Jumlah umat Islam yang banyak di Indonesia ini banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Saya katakan tidak ya, bukan tidak ya, tetapi belum. Saya katakan belum, bukan tidak. Kalau seandainya berapa jumlah umat Islam di kita? Ada 80% atau 90%? Berapa persen? 75? Aslina? Wani diriungkeun. Kalau dibulatkan lah, kita bulatkan jumlah umat Islam di Indonesia ini 80% misalnya ya. 80% dikurangi 65 berapa? 80 dikurangi 65. Kata teteh, buka kalkulator, buka, si Ustaz nanya. Nggak perlu buka kalkulator ya. Langsung kejawab. Berapa Pak Kang? 15% berarti yang bisa baca Quran teh. Dan 15% juga belum tentu baca Qur'annya tartil. Belum tentu baca Qur'annya udah bener. Mungkin bisa jadi masih terbata-bata gitu ya. Nah, ternyata ini menyedihkan ya. Miris sekali. Kita yang mayoritas di Indonesia umat Islamnya, tetapi menurut penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, 65% yang masih belum bisa baca Qur'an. Pertanyaan saya, kenapa ya? Kok katanya Al-Quran ini mudah? Kata Allah Quran ini mudah. Tadi dalilnya jelas. Tetapi masih banyak ternyata umat Islam yang belum bisa baca Quran. Kira-kira alasannya apa? Boleh share lagi itu mikrofonnya. Saya tanya balik, tanya jawab teh supaya nggak ngantuk ya. Karena pengajian malam, aduh Masya Allah. Pulang kerja, teteh pulang kuliah ya. Tunggu sina Ustadz dari ceramah unggul mah. Nah, saya tanya nih. Pertanyaan kedua, dari Akang atau Teteh boleh, apa sih yang menjadi penyebab jumlah umat Islam itu masih banyak yang belum bisa baca Quran? Mungkin orangnya nggak mau ngambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, jawaban pertama dari Akang, mungkin orangnya nggak mau ngambil pelajaran dari Al-Quran. Coba yang lain mungkin bisa memberikan jawaban. Mau ikhwan, mau akhwat. Kinten-kinten nah hanya seueur keneh geuningan wargi urang umat Islam yang belum bisa baca Quran, apa ya alasannya ya? Yang nonton di YouTube nanti bisa komen ya. Tapi nanti langsung ada jawabannya dari saya. Tadi rencananya saya mau live Instagram ya, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena kuotanya terbatas. Pakai wifi ya, wifi muhajirin dikunci. Kuncinya digentos. Kadang-kadang jenuh. Oh, jadi alasan yang kedua, kenapa sih masih banyak yang belum bisa baca Quran? Jenuh, cina. Oh bagus jawabannya. Ayo yang lain. Tenang, masih jam 8:30, kita ngaji sampai 8:30 kan? Malas. Oke, 3 tuh. Ada lagi? Mangga silahkan. Susah dihafal. 2 minggu cuma 2 ayat. Susah dihafal 2 minggu cuma 2 ayat kalau untuk hafalannya. Akhwat ada teh? Teteh? Mbak? Enggak ada? Cukup? Jadi, gimana? Masih ada? Teu kabitaeun, enggak tertarik. Nah, jadi berarti ada 4 ya atau 5 tadi? 4 jawaban, 5 jawaban tadi? Sudah ada 4 atau mungkin 5 jawaban yang diwakilkan oleh teman-teman di sini. Kenapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran? Kalau saya rumuskan dan kalau saya simpulkan, ada 3 alasan kenapa umat Islam di Indonesia masih banyak yang belum bisa baca Quran. Nah, yang mau catat boleh ya. Tapi kalau saya lihat mah kan para pemuda-pemudi muhajirin mah rata-rata ini para penghafal Quran ya. Jadi nggak dicatat juga udah langsung hafal Ustaz, nggak perlu lah ditulis gitu ya. Nah, nanti harus diuji kalau betul-betul tadi sudah dijawabnya amin sebenarnya. Harus diuji kayak langsung ditaros ku abrinya. Pasti taros mah kabur sini. Ada 3 alasan kenapa umat Islam di Indonesia masih banyak yang belum bisa baca Quran. Yang pertama adalah
lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Nah iya, keyakinan pondasi yang tadi saya sebutkan. Kenapa tadi kemudian di awal saya melontarkan belajar Al-Quran itu susah atau mudah? Ternyata masih banyak orang-orang yang kemudian punya keyakinan yang lemah terhadap Al-Quran. Belajarnya belum, tapi kitanya sedang ngeper gitu. Contohnya aja, ini Teteh mungkin di sekolah pelajaran apa yang dirasa susah? Bahasa Inggris. Oh, langsung langsung dijawab sama AA-nya nih, bahasa Inggris. Ada ustaz bahasa Inggris yang paling mudah itu I am hungry eta we nu paling ingetnya I am hungry. Aing lapar sinanya. Saya lapar, paling apal namanya. Sama I love you, I miss you ya. Like, share, comment and subscribe. Oh, eta paling hafalnya. Sebut saja pelajaran bahasa Inggris itu susah. Ini gurunya belum datang, belum ngajar bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggrisnya belum dimulai, tetapi ketika kitanya sudah memvonis pada diri kita, diajar bahasa Inggris mah susah. Kira-kira akan mudah nggak ke depannya? Kitanya udah memvonis, gurunya oke lah, gurunya datang baru masuk. Ketika gurunya baru masuk, dalam hati teh, hese belajar bahasa Inggris mah. Sampai kapanpun gak akan pernah bisa belajar bahasa Inggris. Setuju? Matematika. Belum mulai belajar matematikanya. Tapi dalam hati kita teh, rumus itu iya, kimia misalkannya, pelajaran kimia. Atau ya matematika pun demikian. Susah. Sampai kapanpun belajar matematika, kimia, bahasa Inggris tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kitanya udah memvonis diri kita lemah keyakinan yang tadi saya sebut, lemah keyakinan terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Termasuk Al-Quran. Belajar Al-Qurannya belum, tapi kitanya sudah memvonis, diajar Quran mah susah, hese apal, gancang poho, susah hafal, cepet lupanya, gak akan pernah bisa sampai kapanpun ketika kita sudah memvonis diri kita. Kitanya sudah mengatakan pada diri kita teh, ya tadi keyakinan yang lemah, susah. Tadi ada susah mudahnya, masih ada kata-kata susah mudah. Nah itu harus dihilangkan. Harus dalam diri kita keyakinannya harus kuat bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah. Ya, siap? Jadi belajar Al-Quran itu mudah. Alasan kenapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran, alasan yang pertama adalah lemahnya keyakinan terhadap Al-Quran. Berarti tidak boleh lemah dong keyakinannya, harus baik, harus kuat. Kalau keyakinannya kuat, ini modal. Maka belajar Al-Quran itu insya Allah akan kita dapatkan kemudahan. Alasan yang kedua, kenapa belajar Al-Quran itu dinilai susah dan masih banyak yang belum bisa baca Quran. Alasan kedua adalah kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Keyakinannya mah udah bagus, mantap keyakinannya mah. Tetapi ternyata kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika prakna belajar Al-Quran. Bukti kurang bersemangat apa? Kurang bersungguh-sungguh apa? Pertemuan pertama datang, pertemuan kedua sakit perut, pertemuan katilu rorombeheun, pertemuan keopat nyeri huntu Ustaz, absen, alasan weh, padahal teu nyeri nanaon gitu nya. Ku horeamna eta. Apalagi pas musim hujan, Ustaz, punten teu aya pajeng, enggak ada payung, alasan ya. Kemudian banyak 1001 alasan, ini menandakan bahwasanya orang tersebut kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Quran ya. Tahu lagu Yovie and Nuno judulnya Manjada Wajada? Teka alaman ya mah rata-rata para penghafal Quran semuanya. Jadi kalau saya sebutkan lagu teh udah tutup telinga. Kalau dengar musik teh langsung tutup telinganya. Yang lagi viral ya. Enggak pada hafal lagu bagus ya. Rata-rata semua di sini pada hafal Al-Quran. Surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Ya, ini yang di hadapan saya nih orang-orang sukses semua ya, insyaallah ya. Coba kalau nggak sungguh-sungguh, kira-kira berhasil nggak dalam menggapai cita-cita, keinginan, impian itu? Kalau nggak bersungguh-sungguh, mual. Ya, ketika
ada kerjaan tapi kita kemudian harorea meh ngerjakeun kerjaan teh ya, kerjaan pada melan gitu. Kalau kurang bersemangat, kurang bersungguh-sungguh, nggak akan pernah berhasil. Ya, lihat orang-orang yang sukses itu karena mereka adalah sungguh-sungguh untuk mencapai setiap impian, mimpi yang mereka inginkan. Jadi kita harus bersemangat dan bersungguh-sungguh. Oh, masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran itu karena kurangnya sungguh-sungguh, kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, yang terakhir, yang pertama apa dulu? Yang pertama bilih hilap ya. Lemahnya keyakinan terhadap Quran, udah ada jawaban. Kedua, kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Quran. Ketiga, alasan yang ketiga kenapa masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran, karena metode dan fasilitas yang kurang memadai. Ini pun menjadi faktor penyebab. Kalau fasilitas mah di Masjid Muhajirin, Masya Allah, lampuna gitu. Saageng, naon eta teh nya? Wah, pamidi hurung ke teh sabarawateun eta teh. Fasilitasnya udah keren. Ya, ditunjang mungkin nanti kalau ada Infocus mungkin, tetapi saya tidak ada laptopnya. Nah, kalau ada laptopnya, nanti saya tinggal bawa flash disknya, tema-tema materinya bisa ditampilkan di layar. Ini suka pernah ada yang pakai Infocus ngajinya? Ada, fasilitasnya ada, laptopnya ada. Ya, alhamdulillah. Kalau ada ya nanti bisa ditayangkan ya. Jadi saya nggak ribet-ribet bawa laptop ya. Tinggal bawa flash disk, colokeun, materinya bisa ditampilkan langsung di depan. Ya lebih bagus sih ada buku ya, bisa pegang bukunya langsung. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti kita bisa tampilkan di layar gitu ya. Nah, fasilitasnya mah insya Allah di Masjid Muhajirin mah Masya Allah nyaman tuh, ACG aya 20 mahnya. Angin gelembung. Metode, yang kadang-kala mungkin tadi kata Bapak jawabannya kadang-kala metode yang kurang memadai atau belum memadai. Ya, alhamdulillah qadarullah zaman now, zaman sekarang ini kita tentu sangat mengapresiasi semakin banyaknya metode-metode belajar Al-Quran. Kalau Bapak Ibu, Akang Teteh buka di YouTube juga, wah seorang namanya belajar Quran tehnya. Dan rata-rata kalau belajar Quran mah viewersnya juga banyak. Alhamdulillah ya, kita teh seneng juga nya. Di sisi lain masih banyak yang belum bisa baca Quran, tapi pas lihat di YouTube ternyata viewers, penonton yang nonton, yang menyaksikan itu adalah mudah-mudahan niatan awal untuk mereka bisa belajar Al-Quran. Makanya memang kalau belajar seperti ini bagus direkam. Apalagi kalau ada editor yang keren yang bisa gitu kan menyempatkan waktu. Bukan sekedar video saja, layar saya aja ya, hai. Tapi diedit nanti ada kalimat-kalimat Arabnya ketika saya menjelaskan materi-materi saya yang di buku, nanti kan bisa dimasukkan oleh editor di layar sehingga yang nonton juga ya enak belajar gitu. Dan itu insya Allah jangan takut jangan takut tidak laku ya. Laku karena alhamdulillah banyak sekali orang yang pengen belajar Quran. Ada kan orang yang pengen belajar Quran teh malu untuk datang ke Masjid Muhajirin. Privat pun kadang malu. Apalagi pas di rumah privat ada anaknya yang sudah hafal 2 juz, 3 juz, bapana masih tata ya. Ngajinya masih ngerep tata la. Dengan media YouTube, dengan handphone ini, meskipun mungkin sembunyi-sembunyi susulumputan belajar Quran pakai apa sih? Headsetnya didengerin, pas dilihatnya geningan lagi belajar Al-Quran. Itu banyak kasus kayak gitu loh. Jadi malu untuk belajar di masjid, malu untuk belajar di kantor, meskipun difasilitasi oleh pimpinan di kantor mungkin. Untuk privat pun jangan dikira tidak malu, masih ada yang malu untuk privat. Untuk datang ke tempat lembaga belajar ngaji pun masih ada yang malu. Akhirnya apa? Ya qadarullah, alhamdulillah adanya media ini ternyata bisa dimanfaatkan orang untuk belajar Al-Quran melalui
media YouTube salah satunya. Jadi penting banget lah kalau bisa mah memang belajar Quran, tahsinul Quran, Quran Samudra Quran ini. Saya dari dulu belum menemukan orang yang memang punya kemampuan ya, keahlian di bidang edit ya. Jadi ketika menyampaikan juga kan beda ya kalau hanya sekedar nonton video wajah saya saja, penyampaian audio saja saya saja, tetapi kalau diisi dengan konten ada Arabiknya, ketika ngasih contoh surat-surat dalam Quran ditampilkan suratnya gitu ya. Ketika ngasih materi seputar idhar, apa itu idhar? Oh langsung ada di layar itu ya penjelasan mengenai idhar. Qadarullah saya sering lihat juga konten-konten yang lain, itu viewersnya luar biasa. Banyak sekali. Nah, kita niatannya dakwah ya. Ya kalau dari sana ternyata menghasilkan cuan ya alhamdulillah itu bagi-bagilah. Bagi-bagi ya, steng-steng lah. Steng-stengnya. Jadi pas lagi nonton Ustaz Deden teh, iklan deui. Oh, berarti pertanda laku ya, alhamdulillah. Ya, lakunya ya senang, berarti banyak orang yang pengen belajar Quran. Nah, kembali ke tadi metode. Makanya saya tergerak untuk ingin ya tadilah ya, sangat berharap dari 65% yang belum bisa baca Quran teh pengennya mah semuanya sudah bisa baca Quran dengan metode yang dipersembahkan, yang disadirkan, yang disampaikan, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk kita berkata belajar Quran itu susah, dan sudah tidak ada berita lagi yang mengatakan bahwasannya jumlah umat Islam di Indonesia yang belum bisa baca Quran itu banyak. Justru ke depan mudah-mudahan harapan terbesar kita adalah sedikit, bahkan tidak ada yang nggak bisa baca, semuanya bisa baca Al-Quran. Nah, pembukaan awal sudah jam 9 kurang seperempat ya teh, belum masuk materinya ya. Sekarang kita coba masuk sedikit dan sekilas mengenai apa perbedaan metode yang saya tuliskan di buku, ya, judulnya Quran Samudra Quran. Kita masuk ke inti ataupun awalan dari pembahasan di buku yang saya tulis ya. Bapak Ibu, Akang Teteh, kalau belajar Quran, belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, biasanya orang kalau belajar huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah berawal dari huruf apa? Alif, pastinya rata-ratanya alif, terus ba, terus ta, sa, dan seterusnya. Bahkan anak-anak sekarang mah kan cerdas-cerdasnya, lihat animasi juga sampai-sampai ada lagunya ya. Alif ba ta sa jim ha kha da zal ra zai. Ya, ada Nusarara, ada Rico, The Series gitu ya. Animasi-animasi buat anak, mereka mengemas belajar Al-Quran huruf hijaiyah itu dengan lagu-lagu sehingga ya memudahkan anak-anak untuk mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa dan seterusnya bagus. Dan kita tentu sangat mengapresiasi. Nah, kalau di buku saya mengenal huruf hijaiyah itu dimulai dengan kisah, dengan cerita. Kalau Akang Teteh, kalau saya tanya seneng nggak dengar kisah? Dengar cerita senang nggak? Oh, semua orang pasti senang dengan cerita. Entah mungkin cerita apa sih yang disukai oleh ini bapak-bapak, akang-akang? Cerita apa? Cerita cinta? Bila cinta, cerita cinta, cerita apa? Cerita misteri. Ada mungkin kalau orang tua kita dulu mah kan ngedongeng gitu ya, sambil kan belum ada televisi, belum ada radio ya, sambil anaknya tidur-tiduran gogoleran teh, kemudian ibunya cerita emak-emak kapungkur cep zaman baheulanya, dengar cerita teka raos, dengar cerita langsung we budakna teh bismika Allahumma ahya wa amut, saking senangnya dengar cerita dongeng atau apapun lah. Jadi fitrahnya manusia pasti senang dengar cerita, kisah. Apalagi kita sebagai seorang muslim tentu senang ya dengar kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat. Dan saya lihat kisah-kisah itu di YouTube, lagi-lagi YouTube ya, sekarang mah zamannya ya.
itu Masya Allah ternyata banyak orang yang senang, viewersnya juga banyak. Nanti kalau kawan-kawan lihat, di YouTube itu kalau kajian-kajian kisah itu banyak ya. Ada Ustadz Khalid Basalamah, itu kajiannya ada kajian kisah para sahabat, kisah nabi, para nabi. Ustadz Firanda Andirja juga ya. Termasuk ada Ustadz yang mungkin belum dikenal oleh kawan-kawan, tapi saya senang sekali dengan kisah beliau. Namanya Ustadz Abu Humairah. Ini banyak sekali audionya diambil oleh YouTuber-YouTuber, kemudian diedit, dikasih kemasan gambar-gambar. Itu ternyata viewersnya lebih banyak dari channel resminya ustadznya. Karena kalau ustadznya ceramah kayak gini aja gitu ya. Ceramah kayak gini karena menarik, itu audionya diambil. Saya lihat banyak channel-channel yang kemudian mengupload ulang. Memang menyebutkan sumbernya dari Ustadz Abu Humairah. Tetapi yang bikin menarik ternyata banyak di antara kita tuh penonton tuh bukan hanya lihat wajah ustadznya saja, tapi dengan penggambaran. Ketika menyampaikan kisah Nabi, kisah sahabat, ada gambar-gambar ilustrasi. Dan viewersnya lebih banyak dari channel resminya. Nanti coba cari Humairah Channel. Saya senang sama beliau, Ustadz Abu Humairah. Itu penyampaian, pemaparannya juga begitu lugas, tegas, semangat sekali. Dan banyak tema-tema beliau yang saya kira belum kemudian dibahas oleh kebanyakan ustadz. Ya, namanya Ustadz Abu Humairah. Kalau channelnya Humairah Channel. Itu kisah-kisah yang kalau teman-teman sekali mendengarkan itu pasti senang dan itu jadi ketagihan mendengarkan kisah-kisah berikutnya ya. Nah, jadi kalau di buku Saquran, Samudra Quran yang saya tulis, untuk mengenal huruf hijaiyah dimulai dari kisah. Kisahnya seperti apa? Kisahnya adalah seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti, Akang nanti ikuti. Manakala saya kaya, boleh bareng-bareng 1, 2, 3. Manakala saya kaya, maka bapak, dana, mama saya sahaja. Ini kisahnya. Manakala saya kaya, kalau saya kaya, maka kalau saya kaya maka apa? Bapak, dana itu dan. Tapi nunnya dihidupkan, dana. Mama, punya mama semua? Ya, mama, nulis sama mamanya, manggilnya mama. Ini nulisnya mama. Maka bapak, dana, mama saya sahaja. Kalau saya ulang, manakala saya kaya, maka bapak, dana, mama saya sahaja. Mudah? Bisa? Harulang kieu ya teh, terpesona dengan wajah saya. Coba diulangi ya. Saya 1 kali, Bapak Ibu 5.000 kali ya. Manakala saya kaya, yuk bareng-bareng. Maka bapak, dana, mama saya sahaja. Saya ulang. Manakala saya kaya, maka bapak, dana, mama saya sahaja. Oh, kalau saya kaya, maka bapak dan mama saya pasti sahaja, bersahaja gitu ya. Coba kita ulang sekali lagi. Manakala saya kaya, yuk bareng-bareng. Maka bapak, dana, mama saya sahaja. Oh, siap. Coba yang ikhwan saja. Yang pemuda saja ya. Suaranya keluarkan sampai kaca-kaca ini pecah. Siap. 1, 2, 3. Manakala saya kaya, maka bapak, dana, mama saya sahaja. Langsung hafalnya. Ikhwan. Akhwat. Nah, ini ada 3 ekor akhwat yang hadir. Siap? 1, 2, 3.
Maka teu nganggo nya. Saya sahaja tuh. Ustaz, saya mah udah bisa belajar huruf hijaiyah. Siapa tahu kemudian ngajarin kan. Lebih enak sih ada bukunya. Gregetnya bukunya kakantun. Ada bukunya, saya liatin ke Bapak Ibu biar ada gambaran gitu ya. Jadi lebih mantep ya. Manakala, kebayang nggak hurufnya? Huruf ma kebayang? Insya Allah sudah ada basic bisa huruf hijaiyah di sini mah ya. Mana hurufnya kebayang? Kala, manakala, kebayanglah huruf ka dan la ya. Manakala saya, sin, ya, saya, ka, ya, manakala saya kaya. Maka mim ka, ada terulang lagi hurufnya karena ini kisah, nanti ada kisah-kisah berikutnya ya. Maka bafa, kebayang huruf ba, huruf fa juga. Maka bafa dana itu dan ya, da dan nun, dana, mama mim, saya sin ya, sahaja. Manakala saya kaya, maka bafa dana mama saya sahaja. Ini baru kisah pertama. Belum nanti masuk kisah kedua ya, karena ada sisa dari huruf hijaiyah yang belum disebutkan. Ya, alhamdulillah sudah jam 9 ya, tak terasa. 9 kurang 5. 9 kurang 5 teh biasanya 5 menit itu suka pertanyaan ya Kang ya. Sampai jam 9 lah ya, jangan lebih dari jam 9. Ya, biar penasaran, nanti datang lagi. Ini belum selesai ini. Kita baru pembukaan tadi mengenai belajar Al-Quran itu mudah. Kemudian alasan kenapa sih masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Quran. Dan saya baru masuk, belum 100% ya, baru 10% lah. Pengenalan huruf hijaiyah di buku yang saya tulis tidak dimulai dari abatasa, tetapi dimulai dari kisah. Kisahnya adalah manakala saya kaya, maka bapak dana mama saya sahaja. Belum selesai kisahnya, masih ada di pembahasan berikutnya. Nantikan dan jangan lewatkan, tetap bersama di kajian Pemuda Muhajirin. Khawatir di sini ada akhwat ya. Kalau terlalu malam kan nggak bagus lah ya teh ya. Betul nggak? Rumahnya pada jauh di sini? Ya jauh bisa nanti dia pungker sini. Sampai jam 9 lah ya cukup. Mungkin ada pertanyaan? 4 menit lagi. Sengaja tidak diselesaikan karena ini kajian rutin. Jadi bagi yang nonton di video ya biar penasaran terus pantengin lah ya. Nanti bisa share juga di channelnya Pemuda Muhajirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.